Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Novrita Christine. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman membuat marmer cake yang enak banget pesanan customer saya. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama-tama ini saya siapkan dulu bahan olesan loyangnya, 4 gram tepung terigu, 4 gram margarin, dan 4 gram minyak. Dicampur dulu, dimix sampai halus rata, baru dioleskan tipis-tipis aja rata ke seluruh permukaan loyang ya teman-teman. Ini sudah selesai saya olesin, saya sisihkan dulu. Lanjut, ini saya mau siapkan butter dinginnya. Saya pakai 250 gram Palmia Royal, mix 100 gram butter Corman Partisi, tambahkan 190 gram gula halus, 1 saset vanili, dan seperempat sendok teh garam. Semua bahan ini saya rapikan dulu. Lanjut saya mixer dengan speed dari speed yang rendah ke speed yang tinggi sampai butternya putih, mengembang, dan creamy. Teman-teman kalau mau yang versi ekonomis bisa pakai full margarin, atau kalau mau yang lebih premium bisa pakai yang full butter. Jadi bahan yang dipakai bisa disesuaikan dengan harga jual teman-teman. Lanjut saya mau tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Sebenarnya di tahap penambahan SKM ini baiknya sesudah kuning telur masuk ya teman-teman. Tapi karena saya tadi kelupaan ini, jadinya saya masukkan di awal. Tapi untuk hasil akhirnya alhamdulillah tidak berpengaruh ke cake-nya. Lanjut, ini saya mau masukkan secara bertahap 10 kuning telurnya. Saya masukkan dulu dua-dua, dimixer dengan speed rendah sampai kuning telurnya semua tercampur rata. Lanjut saya masukkan lagi kurang lebih setiap pemixeran kuning telurnya 1 menit ya teman-teman, supaya nanti adonannya bisa mengembang bagus. Ini saya rapikan dulu adonan yang ada di pinggir-pinggir supaya bisa nanti termix dengan baik, rata. Lanjut saya masukkan lagi kuning telurnya, dimixer dengan speed rendah. Ya, ini saya ratakan dulu adonan yang di pinggir-pinggir. Lanjut saya tambahkan lagi kuning telur yang terakhir. Dimixer kembali dengan speed rendah sampai tercampur rata kurang lebih 1 menit. Ini sebelum tepung kering masuk, saya ratakan lagi adonan yang ada di pinggir-pinggir. Di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu pro sedang dan 30 gram susu bubuk. Saya aduk-aduk dulu. Kemudian saya masukkan secara bertahap sembari diayak ya teman-teman. Saya rapikan dulu ya teman-teman adonannya supaya nanti saat di mixer tidak ada adonan yang bertebaran. Di mixer dengan speed rendah asal tercampur rata saja. Ini saya masukkan lagi tepung keringnya. Saya rapikan dulu adonannya. Lanjut di mixer lagi dengan speed yang rendah. Ini saya masukkan bagian tepung terigu yang terakhir. Saya rapikan dulu adonannya.
Lanjut di mixer lagi sampai semua tercampur rata. Kalau adonannya sudah selesai di mixer, ini mau lanjut saya aduk balik dengan spatula adonannya hingga semuanya tercampur rata, sudah tidak terlihat lagi adonan tepung keringnya. Adonannya kental seperti ini ya teman-teman. Ini adonan kuning mau saya sisihkan dulu. Ini saya mau memixer adonan putih telur. Di sini saya sudah siapkan 5 putih telur dan 1/4 sendok teh cream of tartar. Dimixer dengan speed tinggi. Kalau putih telur sudah mulai berbuih seperti ini, gula pasirnya mau langsung saya masukkan, tapi secara bertahap ya teman-teman. Di sini saya masukkan menjadi 3 tahapan. Kalau gula pasirnya sudah tercampur, terus sudah tidak ada bunyi kretek-kretek, saya masukkan lagi. Lanjut hingga gula pasirnya semua masuk dan tekstur dari putih telurnya mengkilap serta berjambul seperti ini atau soft peak. Adonan putih telur saya campur dengan adonan kuning, saya bagi menjadi 3 tahap. Memasukkannya diaduk balik pelan-pelan supaya adonannya tetap kental, tidak turun. Kalau sudah hampir tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan lagi, memasukkan putih telurnya. Lanjut diaduk balik pelan-pelan. Nah, ini mau saya masukkan putih telur yang terakhir. Lanjut diaduk balik hingga semuanya tercampur rata, sudah tidak terlihat lagi adonan putih telurnya. Untuk konsistensi adonannya kental seperti ini ya teman-teman. Ini saya mau ambil kurang lebih 400 gram adonan untuk dipakai sebagai adonan motif coklatnya. Saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan saya tuangkan pasta coklat kurang lebihnya 1 sendok teh. Diaduk sampai tercampur rata hingga semua adonannya semua berwarna coklat. Ini teman-teman bisa perhatikan cara saya membuat motif marmer cake-nya. Saya beri 3 titik adonan coklat pada loyang paling bawah dulu. Lalu atasnya saya beri adonan kuning. Nanti cara memberikan adonannya, cara menuangnya diselang-seling aja, teman-teman bisa langsung lihat di videonya ya.
Kalau semua adonan sudah masuk, ini saya beri motif pakai sumpit dari permukaan sampai ke tengah aja ya teman-teman, tidak perlu sampai ke bawah. Setelah itu hentak-hentakkan loyang 3 kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Lanjut, ini marmer cake-nya sudah ready untuk di oven kurang lebih 50 menit sampai marmer cake-nya matang dengan api sedang aja. Alhamdulillah setelah 50 menit marmer cake-nya sudah matang. Ini mau saya keluarkan dari loyang. Sebelumnya saya alasi dulu dengan tatakan kue ya teman-teman. Lalu kuenya saya balik, karena ini panas jadi wajib pakai sarung tangan atau pakai serbet. Setelah dibalik, ini loyangnya mau saya angkat pakai serbet. Masya Allah, cake-nya ini mulus, tidak ada adonan yang menempel di loyangnya. Cake-nya ini wangi, moist, lembut. Teman-teman bisa coba resepnya ataupun bisa untuk ide jualan juga. Sayangnya saya tidak bisa memotong cake-nya ya teman-teman, karena ini pesanan dari customer saya. Marmer cake-nya mau saya kemas ke dalam dus. Untuk tatakan kuenya saya pakai alas kue tar ukuran kotak 24 x 24 dan dusnya saya pakai ukuran 25 x 25 tinggi 10 cm ya teman-teman. Resep marmer cake ini recommended untuk dicoba, bisa dipakai untuk ide jualan ataupun membuat cemilan untuk keluarga tercinta. Resep marmer cake ini saya pakai sama dengan resep marmer brownie saya sebelumnya ya teman-teman. Bedanya kalau marmer cake ini tidak pakai siraman coklat ganas. Semoga video resep yang saya share bermanfaat. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum.